Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak jelas kedengaran? Jelas. Jelas ya. Ada ini yang baru bergabung 4 orang, coba Bapak mulai aja karena waktu kita terbatas. Jadi hari ini untuk kelas 86 Bapak ada beberapa arahan yang Bapak sampaikan. Ya. Jadi sampai menunggu kawan-kawan kalian, Bapak utarakan dulu arahan-arahan dari pertama sampai yang terakhir. Nah, untuk kelas 86 kita kan semester genap ini sambung lagi belajar daringnya sambil menunggu kapan kita jadi masuk ke sekolah atau tidak. Nah, jadi Bapak harap seperti semester sebelumnya, kalau ada kendala masalah e-learning, silakan hubungi Bapak, jumpai Bapak. Ya. Nah, untuk kelas 86 juga, untuk absensinya di e-learning termasuk kelas yang bagus. Karena rata-rata yang absen itu 20-an orang. Ini lebih bagus dari kelas-kelas yang lain Bapak rasa di kelas Bapak ya. Kelas 86 bagus absennya. Nah, jadi untuk di kelas 86, arahan yang pertama Bapak mengenai e-learning ini, kalau ada masalah, ada kendala, ada kesulitan menggunakan e-learning, jangan ragu hubungi Bapak atau enggak ke Tiffany. Tiffany bisa bantu mungkin karena dia lebih tahu ya kan Tiffany. Ya Pak. Nah, kalau ada yang segan sama kawannya sama Bapak silakan, nggak masalah. Nah, itu untuk e-learning. Untuk materi kita minggu kemarin kalau nggak salah Bapak ada ngasih materi tentang dampak atau pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, betul? Betul atau enggak? Lupa. Oh, ya, minggu kemarin Bapak ada kasih video tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di materi tersebut sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena sehari-hari kan kita menggunakan teknologi informasi, menggunakan gadget, menggunakan smartphone, menggunakan HP, menggunakan laptop, bahkan televisi dan media-media elektronik lainnya. Nah, jadi dampaknya ke kehidupan kita itu sebenarnya sudah kita rasakan. Yang pertama itu kan dengan adanya media informasi ini, kita jadi mudah mendapatkan informasi, betul? Ya kan? Dalam bidang pendidikan, dengan perkembangan teknologi informasi, kita bisa melakukan video conference seperti ini, betul? Ya kan? Nah, jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan itu sebenarnya sudah kita rasakan dampaknya perkembangan teknologi di era sekarang. Perkembangannya itu yang kita lakukan ini video conference, itu perkembangannya atau kemajuan teknologi yang berdampak positif bagi kita. Tapi ada juga, ya kalian mungkin tahu, ada juga dampaknya yang negatif. Seperti mungkin ada teman kalian yang lebih kecanduan game daripada belajar online-nya, ya kan? Mungkin belajar online-nya 15 menit, main gamenya sampai 1,5 jam. Nah, itu termasuk dampak yang negatif. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah kita rasakan selama ini, ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi meskipun ada dampak positif, ada dampak negatif, lebih baik kita cenderung ke dampak positifnya. Kita pergunakan dengan sebaiknya perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Nah, di pertemuan awal kan Bapak sudah bilang mengenai masalah, Bapak minta pendapat kalau nggak salah tentang apakah penting interaksi antara guru dan siswa selama belajar daring, ya kan? Iya Pak. Masih ingat? Iya Pak. Nah, jadi dengan adanya itu kalian memberikan pendapat bahwa interaksi antara guru dan siswa itu penting. Jadi setidaknya kalau menurut Bapak dalam pembelajaran ini, setidaknya setiap selesai satu materi kita akan mengadakan 1 kali video conference seperti ini. Untuk apa? Tujuannya agar materi yang telah Bapak berikan kalian lebih enak, lebih paham, lebih terarah, atau ingin mengulang kembali materinya lebih enak karena ada interaksi dari guru, ya kan? Mungkin kalian bingung juga kalau udah materi, ya materi dibaca, minggu depan lupa, video dilihat,
Ya meskipun ada penjelasannya mungkin kurang ngeh, cuma itu nggak masalah karena berbagai keterbatasan. Jadi setidaknya mungkin sama Bapak sebulan sekali ada video conference seperti ini atau interaksi antara guru dan murid seperti ini. Nggak lama, cuma 20 menit, paling lama 20 menit, nggak masalah. Selain itu juga Bapak mengingatkan masalah materi ini, mungkin materi-materi kita di semester genap ini lebih ke pengaruh teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau pengaruh itu ataupun hal-hal yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah pernah atau mungkin sekarang sudah sering kalian rasakan, ya kan? Misalkan kalian dapat materi matematika tentang segitiga sama sisi. Dengan ada materi dari guru bisa kalian baca, tapi dengan inisiatif sendiri sebenarnya kalian bisa mencari materinya lebih dalam di Google, ya kan? Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, sebenarnya hal-hal atau materi yang diberikan guru bisa kalian dalami lebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi ini. Di YouTube segala macam materi tersebar. Di artikel dalam Google juga banyak tentang materi-materi pelajaran. Nah, jadi sebenarnya untuk siswa, bagian yang harus kalian pahami itu atau materi yang harus kalian pahami tentang pengetahuan mata pelajaran itu akan lebih mudah kalian pahami jika kalian ada niat untuk mendalami materi tersebut, ya kan? Kalau misalkan pelajarannya itu misalkan matematika tentang segitiga, nah jadi ada materi diberikan guru rumus, mungkin rumus kalian bingung penyelesaian masalah dengan rumus ini seperti apa, kalian bisa buka Google, cari contoh penyelesaian soal segitiga. Nah, di situ kalian kan lebih paham. Nah, jadi untuk pembelajaran daring ini yang seperti Pak utarakan semester kemarin, lebih giat lagi kalian untuk menggali materi tersebut. Kalian lebih aktif, lebih mandiri untuk mencari materi, tidak berpatokan harus guru yang memberi materi. Misalkan guru bilang A, itu pasti A, misalkan gitu. Mungkin teorinya betul, tapi kan kadang misalkan aplikasinya jika ada yang sekarang mungkin berubah-ubah. Kalau mungkin mata pelajaran eksak seperti IPA, matematika ada rumusnya itu pasti kan. Nah, kalau perkembangan teknologi seperti TIK, nah ini nggak pasti, ilmunya selalu berkembang. Bisa jadi hari ini kita menggunakan 4G, nah, yang kecepatannya sekian kilobyte atau megabyte per second. Nanti mungkin ada lagi sinyalnya 5G, dia lebih beda lagi. Mungkin kita hari ini menggunakan video conference Jitsi, tapi nanti mungkin di kemudian hari nanti ada aplikasi video conference yang gratis mungkin. Nah, kan kita nggak tahu perkembangan teknologi informasi. Jadi untuk materi-materi pelajaran silahkan kalian mandiri, dalami, pahami. Kalian harus lebih giat lagi meskipun dalam keterbatasan seperti ini. Jadi absennya jangan lupa, absen itu penting. Jadi guru bisa tahu keadaan kalian apakah hadir di e-learning atau enggak. Sama seperti kemarin ada siswa yang datang ke Bapak, dia katanya sudah melakukan absen. Nah, cuma nggak masuk di link atau data absensi di guru mata pelajarannya. Nah, dia bingung, Pak, kok bisa seperti itu? Nah, jadi ternyata masalah kendalanya itu di browsernya, Google Chrome-nya. Nah, Google Chrome-nya itu belum diupdate. Mungkin ada beberapa kalian yang nggak bisa masuk gitu kan, e-learning membal dia atau gimana, datanya nggak ada, mau masukkan username dan password, malah kembali lagi. Itu gunakan saja Google Chrome. Kalau kadang aplikasi yang di Android itu, kadang-kadang dia tergantung dari sinyalnya. Kalau sinyalnya bagus, dia oke. Tapi kalau nggak bagus, nah kadang data nggak masuk. Itu pun juga aplikasinya banyak iklannya, ya kan? Aplikasi yang Android e-learning itu begitu dibuka ada iklan inilah, kan mengganggu sebenarnya. Nah, cuma itu nggak masalah karena itu aplikasinya itu gratisan. Kalau buka dari Google Chrome rasa Bapak lebih nyaman. Jadi nggak masalah. Jadi kalau kalian ada kendala lagi, silakan hubungi Bapak, silakan beritahu wali kelas ataupun Tiffany bisa membantu, ya kan?
Nah, untuk lagi materi, kembali ke materi. Untuk materi-materi TIK nanti, Bapak kadang nge-share-nya itu video, kadang juga hanya minta pendapat. Itu nggak masalah meskipun prakteknya kita belum pernah sama sekali ya kan. Nah, kalau praktek agak sulit, karena apa? Karena daring. Lebih enak lagi kalau praktek itu di kelas, lebih Bapak bisa lihat kalian, Bapak bisa pandu langsung. Jadi untuk praktek nggak masalah lah, nanti pelan-pelan 1 atau 2 kali praktikum yang bisa dilakukan akan kita lakukan. Nah, untuk arahan yang kedua Bapak sampaikan untuk kalian yang selama ini belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya. Karena apa? Karena kesehatan itu penting. Nanti misalkan kalau sudah saatnya nanti sekolah bisa dibuka lagi, semuanya tetap sehat. Jangan lupa kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan atau pembiasaan kita di madrasah itu tetap kalian lakukan di rumah. Seperti kalian itu setor hafalannya, tahfiznya, itu tetap kalian lakukan ke wali kelasnya. Kemudian untuk kegiatan ibadah sholatnya, kemudian misalkan ada kalian puasa, itu sebenarnya harusnya dipantau, cuma karena kita belajar daring tidak bisa. Jadi mungkin nanti ada entah guru BK, entah wali kelas yang mantau kalian kegiatan aktivitas di rumah kalian. Tapi jangan lupa, karena kalian ini siswa-siswi madrasah, tetap lakukan pembiasaan-pembiasaan sesuai dengan karakter siswa-siswi madrasah ya. Tetap lakukan atau tahfiznya, setoran hafalan Qur'annya, jangan lupa, karena itu bagian yang penting. Kalau materi pengetahuan, Bapak yakin kalian semua ini sebenarnya diberikan sumber daya yang sudah banyak dan maksimal. Karena beda dulu zaman Bapak sekolah dengan zaman kalian. Dulu Bapak sekolah kalau mau mencari materi, misalkan materi PKN tentang BPU PKI, nah itu Bapak harus carinya ke perpustakaan bukunya. Nah, kalau sekarang nyari materi tinggal buka Google, ada. Nah, jadi kalau masalah materi pengetahuan, kalian ini sudah oke sumbernya, sudah banyak sumbernya, belajar sudah lebih mudah. Oke, untuk arahan Bapak selanjutnya, ada beberapa siswa ini yang Bapak lihat nggak pernah absen ini. Bapak lupa namanya. Nanti Bapak japri aja ke grup WA kelas kalian. Ada mungkin sekitar 3 atau 4 orang yang sama sekali dari minggu pertama sampai sekarang nggak pernah absen. Itu nggak tahu Bapak kendalanya seperti apa. Coba nanti Bapak share namanya di grup WA, biar nanti diarahkan oleh wali kelas. Jadi nanti tolong juga kalau misalkan ada nomor HP-nya yang sama sekali belum pernah masuk e-learning, tolong disampaikan. Oke? Oke. Nah, untuk arahan yang terakhir mungkin, jadi sisa semester genap ini sudah kita lakukan 3 minggu. Nah, jadi semester genap ini akan sampai bulan Juni yang akan kalian lalui. Nah, untuk pelajaran TIK, Bapak kasih informasi. Untuk minggu depan, guru TIK kalian bukan Bapak lagi. Guru TIK kalian ganti, namanya Pak Ari Irwandi. Ya. Nah, ada guru TIK baru masuk. Ya, jadi guru TIK ini akan mengajar kelas 7 dan kelas 8. Nah, termasuk nanti kelas kalian, kelas 8-6. Jadi nanti untuk di e-learning, kelas Bapak akan Bapak hapus. Jadi nanti kalian akan dimasukkan ke kelasnya Pak Ari Irwandi, guru TIK-nya yang baru. Ya. Nah, jadi nanti di grup juga Bapak masukkan Pak Ari Irwandi. Silahkan kalau komunikasi dari WA. Nanti pun juga dari e-learning kelasnya akan dibuat, insya Allah minggu depan sudah. Nah, jadi kalian nanti Bapak alihkan mata pelajaran TIK-nya ke Pak Ari Irwandi. Jadi materi-materi TIK-nya yang ada selama ini, misalkan kemarin ada Bapak memberikan materi video, itu tetap kalian simpan linknya, minimal linknya lah disimpan. Kalau ada materi nanti ujian yang sama seperti itu,
Kalau nanti pun ada nanti Pak Ari Irwandi memberikan arahan di timeline, memberikan materi di timeline, kalian tetap perhatikan atau mengikuti materinya dengan baik. Jangan lupa absennya harus tetap rajin seperti ini ya. Nah, harus tetap 20 ke atas orang yang absen, jangan sampai kurang. Nah, jadi kinerja atau kelas 86 ini dari kelas 7 sebenarnya Bapak lihat kelasnya sudah bagus. Karena dari kelas 7 dulu kan Bapak sering mengadakan kegiatan di kelas kalian ya kan. Yang dulu Bapak buat buku, yang dulu Bapak membuat video presentasi buku ya kan untuk kegiatan Bapak lomba dulu kan kalau nggak salah. Nah, juga ada beberapa yang Bapak kasih videonya itu kan. Nah, jadi kelas 86 ini, kelasnya ini sebenarnya memiliki tingkat inisiatif yang tinggi. Nah, jadi kalian sebenarnya ini sangat ibaratnya mau belajar, mau peduli belajar, mau mengikuti instruksi guru, mau melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Sebenarnya enak di kelas kalian ini, termasuk enak kelas 86. Oke. Nah, jadi hari ini 1, 2, 3, 4, 8, 9 ada 10 orang saja yang masuk ke Jitsi Meet ini, nggak masalah. Informasi yang Bapak berikan hari ini nanti jangan lupa disampaikan ke kawan-kawan kalian ya. Masalah absensi, masalah yang tidak bisa masuk ke e-learning, nanti ingatkan ke kawan kalian. Mungkin ada siapa namanya Bapak lupa itu, nanti Bapak share namanya yang belum sama sekali masuk e-learning. Oke, nah guru TIK kalian lagi Bapak ingatkan lagi, nanti ganti namanya Pak Ari Irwandi untuk minggu depan ya kan, untuk arahan-arahan dari Pak Ari Irwandi nanti minggu depan kelas e-learningnya dibuat, kemudian kalian akan dapat materi lanjutan dari Pak Ari Irwandi. Tetap juga absensi kalian dijaga, kerajinan kalian tetap jaga, kegiatan di rumah mengenai setoran hafalan tahfiznya tetap jangan sampai kendor meskipun banyak keterbatasan. Oke, nah untuk interaksi hari ini, kalau ada kalian yang mau bertanya, Bapak kasih waktu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Gea nggak ada? Tiffany nggak ada? Emia? Nggak ada, Pak. Ada. Felisa? Hanifah Aliaman, Zaskia, Novel Evansyah, Jepri Susanto, Suci, nggak ada. Oke, untuk itu arahan dari Bapak itu aja ya. Nah, jadi setidaknya kita ada interaksi, Bapak tahu kondisi kalian. Nah, di sini ada 10 orang nih lah yang standby sesuai jamnya, sesuai roster yang masuk ke kelas Bapak. Nah, nanti di timeline Bapak, di pengumuman yang baru Bapak kirimkan di bagian komentar, nanti kalian tuliskan nama kalian, Pak saya misalkan, Pak saya Gea Dita sudah mengikuti Jitsi Meet tadi pagi, gitu ya. Iya, Pak. Nah, di timeline Bapak nanti di komentar dari postingan Bapak itu dibuat seperti itu biar Bapak tahu siapa yang sudah mengikuti Jitsi Meet hari ini. Ada 10 orang ini. Oke? Oke, mungkin itu aja arahan dari Bapak. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.